kematian adalah satu keniscayaan. Ya, kata Syekh Imam Asyuti, mati itu wajib. Ya, dalam kitabnya mati itu beliau mengatakan mati itu wajib. Ya, ketika kita hidup pasti kita akan mengalami kematian. Ya, bahkan kita semua akan hilang semuanya. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu akan fan. Fan itu artinya lenyap, hilang. Dan yang kekal hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ya mata saya hormati, karena itu ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa matinya salah seorang anggota keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, maka di situ kita mengambil nasihat pelajaran bahwa suatu saat apa yang dialami almarhumah, almarhumah pasti kita juga akan mengalami. Almarhumah mengalami sakaratul maut. Tidak ada orang yang tidak mengalami sakaratul maut. Dan bagaimana gambaran pedihnya itu sakaratul maut, Imamul Ghazali memberikan gambaran ketika orang itu hendak berpisah rohnya dari jasadnya. Ya, Imam Ghazali dalam kitabnya mengangkat sebuah kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu, kita kenal Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya seluruh nabi-nabi dan rasul. Ya, karena hampir 2/3 dari nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jamaah takziah saya hormati, dan begitu tinggi derajatnya Nabi Ibrahim di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dikenal sebagai Khalilullah, khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika selesai dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dunia akhirat, ya, dunia alam barzah sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa bertanya kepada hambanya kapanpun Allah mau. Allah bertanya kepada Ibrahim, bagaimana rasanya menghadapi sakaratul maut? Kamu adalah khalilku. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ditanyakan. Ya. Bukan berarti Allah tidak tahu sehingga Allah bertanya, Ibrahim bagaimana rasanya menghadapi sakaratul maut? Allah Maha suci dari ketidaktahuan. Ya. Allah tahu. Tapi itu untuk menguji Nabi Ibrahim sekaligus menjadi pelajaran bagi kita ini, orang-orang yang hidup di belakang, yang suatu saat juga akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Ibrahim, bagaimana rasanya menghadapi sakaratul maut? Ibrahim mengatakan, seperti saya itu burung pipit. Ya, kita sering melihat burung pipit yang kecil. Ya, dimasukkan ke dalam panci besar yang berisi minyak yang mendidih. Lalu saya digoreng dalam keadaan hidup. Wah, Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, padahal saya telah meringankan kematianmu itu. Ibrahim, saya telah meringankan kematianmu. Ya, begitu Allah ringankan kematiannya dari Ibrahim, tapi ketika roh hendak berpisah dari jasad, begitu pedihnya. Ya, seperti rasanya burung pipit yang dimasukkan ke dalam panci besar yang berisi minyak yang mendidih lalu digoreng dalam keadaan hidup. Ya. Lalu Nabi Musa alaihissalam yang dikenal sebagai Kalimullah, karena Nabi Musa alaihissalam kadang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti waktu berada di Bukit Tursina. Ya. Nabi Musa berkata, ya Allah, aku telah mendengar suaramu, berikanlah aku kesempatan untuk melihat kepada wajahmu.
Allah berfirman, lam tarani, kamu tidak bisa melihat aku. Dalam kondisimu, matamu yang ada di kepalamu itu, kamu tidak bisa melihat saya Musa. Tapi kalau kamu mau lihat itu bukit, kalau bukit itu dikeluarkan tajalli Allah lalu bertahan tidak hancur, maka kamu akan melihat aku. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka tajallinya, ya, dipancarkan kepada bukit, bukit hancur, tidak mampu menerima tajalli Allah Subhanahu wa taala, dan Musa pun pingsan. Wa harra Musa sa'ika. Pingsan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Begitu tinggi derajatnya Nabi Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dikenal sebagai kalimullah. Tapi ketika ditanya bagaimana rasanya menghadapi sakaratul maut, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, seperti besi yang sudah dibakar. Kita lihat pandai besi di kampung, kalau bikin parang, bikin cangkul, besinya dibakar sampai tidak kelihatan besinya, yang kelihatan laba apinya. Ya. Nabi Musa mengatakan seperti besi yang sudah dibakar membara, memerah, diletakkan di ujung kaki saya lalu ditarik sampai ke kepala. Itu rasanya itu pedihnya menghadapi sakaratul maut. Sehingga ada sahabat Rasulullah SAW ditanya, ya, apa yang paling kamu takuti dari kematian? Sahabat itu menjawab, yang paling saya takuti dari kematian adalah ketika menghadapi sakaratul maut. Menghadapi sakaratul maut. Ya. Karena begitu gambarannya. Nabi Ibrahim merasakan seperti itu padahal sudah diringankan kematiannya oleh Allah. Nabi Musa juga merasakan pedihnya menghadapi sakaratul maut padahal Allah telah meringankan kematiannya Nabi Musa alaihissalam, tapi masih merasakan pedihnya sakaratul maut seperti itu. Sehingga sahabat menjawab ketika ditanya, dia mengatakan, yang paling saya takuti adalah ketika menghadapi sakaratul maut. Jamaah tasya hormati, sakaratul maut ada di depan kita. Kapan tiba? Yang jelasnya kita hidup dan kita renungi perjalanan hidup kita sekarang. Berapa usia kita sekarang? Kita hitung sendiri. Ya. Kita kira usia yang telah kita jalani sudah lebih banyak dibanding yang tinggal. Sedikit mana yang tertinggal. Itu artinya sakaratul maut semakin dekat. Pedihnya menghadapi sakaratul maut semakin dekat kita akan rasakan. Pasti, wajib, kata Imam Asyuyuti di dalam kitabnya. Tapi bagi kita umat Rasulullah SAW, ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada berita gembira. Semoga kita tidak merasakan seperti apa yang dirasakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu adalah keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah dan umatnya Rasulullah SAW. Sebab ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di dalam ucapannya, istiqamah di dalam pendiriannya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka turun malaikat berkata kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama ahli tafsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, di dalam menafsirkan ayat ini, bahwa berita gembira yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah SAW itu ketika menghadapi sakaratul maut yang ditakuti tadi itu. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita takut dengan mengingat pedihnya sakaratul maut. Satu,
Yang kedua, kita pikirkan dosa dan bandingkan dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Apakah amal kebaikan yang telah saya lakukan diterima oleh Allah? Apakah dosa-dosa saya telah diampuni oleh Allah? Ya. Apakah kebaikan yang saya lakukan lebih banyak dibanding dengan keburukan, dengan kemaksiatan, dengan dosa? Bagaimana lagi saya menghadapi alam kubur? Pertanyaan yang kamu kan nakir dan fitnah yang ada dalam kubur. Kebangkitan di padang mahsyar, banyak yang kita takuti, sehingga kita takut menghadapi itu. Takut dia luar biasa, tidak bisa digambarkan. Bagaimana perasaan takutnya kita ketika menghadapi sakaratul maut. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain kita juga bersedih. Kenapa bersedih? Kita mau meninggalkan dunia. Siapa yang ngurus keluarga aku di belakang? Anak-anak saya, siapa yang ngatur di belakang anak-anak saya? Siapa yang ngurus? Ya, masih kecil-kecil. Ya. Pekerjaan saya, harta saya, siapa yang atur? Sehingga kita sangat bersedih ketika hendak meninggalkan dunia. Karena perkara dunia yang menjadikan kita bersedih. Dalam keadaan seperti itu, takut menghadapi perkara akhirat, sedih meninggalkan perkara dunia, datang malaikat, Allah tahafu, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Ya. Wala tahzanu, tidak usah kamu bersedih. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua itu. Pokoknya wa absyiru bil jannah, itu surga itu. Itu surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Surga dengan segala kenikmatannya. Dan ketika surga diperlihatkan kepada orang yang sedang sakaratul maut, maka itulah yang akan menghapus pedihnya sakaratul maut. Jamaah takziah yang saya hormati, hilang rasa sakit, lupa dengan rasa sakit ketika diperlihatkan surga dengan kenikmatannya. Siapa diberikan berita gembira kepada mereka? Orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, istiqamah terus-menerus, diupayakan salat berjamaah, istiqamah terus-menerus. Ya, 5 waktu dijaga, selalu berjamaah, terus-menerus. Ditambah dengan salat-salat sunat, ibadah-ibadah sunat, tahajudnya setiap malam, tidak pernah ketinggalan. Orang yang istiqamah melaksanakan ibadah kepada Allah, baik fardu maupun sunat, jangan khawatir, jangan takut kepada malaikat, jangan khawatir, itu adalah modal. Ya. Karena ketika kita menghadapi sakaratul maut, Allah perlihatkan surga, itu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperlihatkan surga dan segala kenikmatannya, maka itulah yang akan menghapus kita lupa dengan pedihnya sakaratul maut. Jamaah takziah hormati, contoh di dalam Al-Quran yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari surah Yusuf, ketika Siti Zulaiha menggoda Yusuf alaihissalam, istri Raja Mesir. Lalu godaannya itu ketika dia menggoda, tercemar namanya di rakyat kerajaan yang dipimpin oleh suaminya. Ibu-ibu mencelanya, mencemooh, mengejek. Istri raja, kenapa dia menggoda suami budaknya? Masa pelayannya digoda? Ya. Terdengar cemoohan, terdengar ejekan dari perempuan-perempuan Mesir. Zulaiha mengambil inisiatif untuk menghentikan mereka. Bagaimana caranya? Ya, dia bikin acara di istana. Dikumpulkan semua perempuan-perempuan yang bicara tadi itu, yang mengejek. Ya. Lalu setelah perempuan-perempuan itu berkumpul di rumah, dikasihlah pisau yang tajam-tajam, 1, 2. Lalu letakkan bahan-bahan hidangan, ya, di depannya. Kalau kita di sini lame-lame lah di restoran kerolona, nah kerja cinampuk, karena toge, karena lame-lame, katona
ya bahan-bahan untuk bikin sop kapang ngaruh. Ya, jamaah yang saya hormati, apa yang terjadi setelah pisau-pisau yang tajam itu sudah berada di tangan perempuan-perempuan yang mengejek tadi Siti Sulaiha itu? Nah, Siti Sulaiha panggil Yusuf, di sini Yusuf, perlihatkan dirimu kepada mereka. Keluar Nabi Yusuf. Apa kata perempuan-perempuan? Hasyalillah. Maka mana kurma kunde kada. Masya Allah, ini Maha Suci Allah, pemilik kesempurnaan. Maha ada basyara. Tadi tahu. Padahal Nabi Yusuf ini bukan manusia ini. In hada illa malakun karim. Ini malaikat ini. Malaikat ini. Nah, iri seluruh tangannya. Tidak narasakan berdarah-darah tangannya. Tidak narasakan kegantengannya Nabi Yusuf menghilangkan rasa sakitnya diiris pisau. Itu gambaran bagaimana itu baru Nabi Yusuf. Bagaimana dengan surga dan kenikmatannya diperlihatkan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Bagatan rafa-rafa yang matama gati nalufaini fadina saya sakaratul maut. Karena itu kalau ada orang saleh dilihat kanjara-kanjara melo mate, jangan berburu sangka. Kadang dia nak janji tarikannya, buat ini nama sumpahnya mah berjamu matahari masuk pada mau puasa sunnah, mau baca Al-Quran, nabi itu melo mate, wan rafa-rafa. Ya dia nak janji tarikan hari dia harapat tarikan. Padahal tahun rafa-rafa yang matama di surga. Ya, kita tidak melihat. Kamu tidak melihat apa yang dilihat oleh sedang sakaratul maut. Nah, yanu bela dia nang kena puasa kurang malang dia itu nang kalau majma, itu nang kena sempaya. Tapi itu nama mati senang. Nah, ada nama senang. Nah, api kiri kanan. Kedono. Angkatan itu biasa apa kerong. Kemudian itu mas sempaya. Kemudian runtun ini sana sempaya itu. Ya, wah. Jamaah tazia sarma, denang kena Jumat, denang kena puasa kurang malam itu kena sempaya. Itu nama tu dia nak kedua senam bina. Ini nyamuk patarikan aru. Jamaah tazia yang saya hormati, sudah semua dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ya, apabila salah seorang dan antara kalian orang saleh yang kembali ke rahmatullah, sementara tidak ada orang yang tidak ada kesalahannya, ya, maka ketika dia menghadapi sakaratul maut, dosanya yang tersisa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup, maka dia akan diperkeras ketika menghadapi sakaratul maut. Ya. Dipersempit rezekinya, rajin salat tapi sempit rezekinya. Dipersusah urusannya. Ya. Akibat dari dosa yang pernah lakukan, tapi dia adalah orang saleh. Kalau masih ada sisa dosanya sebelum diampuni, maka akan diperkeras ketika menghadapi sakaratul maut, sehingga seluruh dosa-dosanya sudah bersih, tidak ada lagi halangan dia untuk menghadap kepada Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu orang saleh yang ada dosanya yang tidak dihapus, tidak sempat dihapus oleh amal kebaikan dan istighfar. Masih ada yang tersisa. Maka ketika dia menghadapi sakaratul maut, ada kalanya dia diperkeras sehingga kita kelihatannya tersiksa. Setelah itu tidak ada lagi yang menghalanginya. Semua dosa-dosanya sudah habis. Tidak ada lagi menghalanginya untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian orang yang durhaka, yang maksiat, tukang dosa sewaktu masih kuat, tentu ada juga kebaikannya sedikit. Kebaikannya itu dibalas memang di dunia ini, diluaskan rezekinya, dia nak kena sempaya tapi kasih dalil. Awas, ada namanya istidraj. Ya, azab di balik nikmat. Ya. Nikmat selalu mudah urusannya, berhasil anak-anaknya, tapi dia nak kena sempaya. Dia adalah tukang durhaka kepada Allah, maka akan dibalas oleh Allah di dunia ini. Diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, diberikan harta yang banyak,
Kalau masih ada kebaikannya yang belum dibalas, maka akan dipermudah kematiannya. Sehingga seluruh kebaikannya sudah dibalas oleh Allah di muka bumi ini, tidak ada lagi yang menghalanginya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jangan salah paham, jamaah takziah yang saya hormati. Di dua versi. Kadang orang saleh itu kanjar-kanjar ketika menghadapi kematian karena sudah melihat, diperlihatkan oleh Allah surga. Atau kemungkinan masih ada dosa yang belum diampuni, itu diperkeras kematiannya sehingga tidak ada lagi yang menghalanginya untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kadang juga kita menemukan orang tidak pernah salat, tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah salat Jumat, tapi ketika menghadapi sakaratul maut dia tenang-tenang saja. Ya. Kenapa? Tidak bisa goyang. Ada api di kiri kanan menurut penglihatannya. Tidak bisa goyang. Kelihatannya tenang. Atau kemungkinan yang kedua, masih ada kebaikannya yang belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipermudah kematiannya sehingga seluruh kebaikan yang telah dilakukannya di dunia ini sudah habis, tidak ada yang menghalanginya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, modal kita hidup di dunia adalah istiqamah. Istiqamah melakukan kebaikan, istiqamah beramal saleh. Jamaah takziah yang saya hormati, kita adalah hamba yang diciptakan bukan sia-sia. Allah selalu mengingatkan dalam Al-Quran, apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan sia-sia? Sia-sia artinya tidak melaksanakan perintah, tidak menjauhi larangan. Perintah Allah tidak dilaksanakan, tidak salat, tidak puasa, ya, dan berbagai amalan-amalan saleh lainnya. Tapi justru kebalikannya, dosa dan maksiat, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sia-sia. Apakah manusia mereka mengira itu diciptakan dalam keadaan sia-sia? Tidak mendatangkan perintah, tidak menjauhi larangan. Ya. Dan apakah manusia itu mengira dirinya bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ini pertanyaan dalam bahasa Arab disebut dengan istifham inkariyu. Pertanyaan tidak perlu dijawab karena sudah jelas. Apakah manusia diciptakan dalam keadaan sia-sia? Tidak. Ya. Tidak sia-sia. Apa tujuannya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Itu tujuan. Karena itu jamaah takziah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu ya kita harus menjadikan segala aktivitas hidup kita di dunia ini bernilai ibadah. Ya. Dan kita laksanakan ibadah itu secara istiqamah. Ibadah itu jamaah takziah hormati bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya berzikir kepada Allah, bukan. Ibadah itu terbagi dua. Ada namanya ibadah khassah, ada juga namanya ibadah ammah. Ibadah khassah adalah ibadah yang ketentuannya sudah pasti. Seperti salat, ada aturannya, ada tata cara pelaksanaannya, ada syarat sahnya, ada waktu-waktu dilaksanakan. Itu ibadah khassah. Puasa Ramadan ada waktunya, nanti di bulan Ramadan kita wajib puasa, ya, ditambah dengan puasa sunat, ya. Begitu juga zakat ada waktunya. Tidak sedikit-sedikit kita mengeluarkan zakat, ada waktunya, ada ukurannya, ada tata cara pelaksanaannya, ya. Kita mengeluarkan zakat pada waktunya, kecuali kalau kita mau melaksanakan sedekah sunnah. Ya. Haji juga demikian, ada waktunya, ada tempatnya, ada syarat sahnya, ada wajibnya, ada rukun-rukunnya. Ya. Dan dilaksanakan di tanah suci Mekah, bukan dibawa ke Raing. Nah, naik haji dibawa ke Raing. Ya. Saya pernah dengarkan cerita orang tua di kampung. Itu sebenarnya itu Ka'bah itu hampir ditaruh di bawah kerai. Bawah kerai. Ya. Dia pernah sok haji nanti dari dia nak boleh bawah kerai. Ada kira begitu. Itu murtad.
Bukan haji mabrur tapi haji maburu. Iya maburu ke hajina kasihan. Tempat haji itu di tanah suci Mekah. Iya. Dengan rukun-rukunnya, salat, puasa, zakat, haji itu namanya ibadah khassah dan merupakan intisari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ibadah khassah, ada namanya ibadah ammah. Yang dimaksud ibadah ammah adalah segala aktivitas kita, apapun aktivitas kita setiap hari. Ya. Yang kita laksanakan dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Keluar dari rumah menuju ke tempat kerja untuk apa? Pergi mencari rezeki yang halal untuk membiayai keluarga, menyelamatkan keluarga dari meminta-minta. Ya, niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, niat mencari rezeki yang halal, maka segala langkah-langkah kaki kita, putaran roda kendaraan yang kita tumpangi, semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah khassah telah kita tunaikan, ditambah dengan menjadikan segala aktivitas kita bernilai ibadah, maka kita telah melaksanakan tugas kita sebagai hamba yang diciptakan hanya untuk beribadah. Yang atasnya selamat ya sudah klub. Ya, tugas kita diciptakan beribadah dan kita sudah melaksanakan ibadah khassah sudah ditunaikan, ditambah dengan menjadikan segala aktivitas kita bernilai ibadah. Ya, sisanya kita menjauhi, menjaga larangan Allah Subhanahu. Kita wara, menjaga diri dari makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Auzubillah, sungguh sangat mengerikan kalau ada barang haram yang masuk di perut. 40 hari doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Auzubillah min dzalik. Dari manapun caranya, jalannya, kalau itu haram, 40 hari pada ngatadena terima pun Allah Subhanahu wa taala. Rugi ya Allah. Ya mu teriwai mata tayna reko kanu haram matanga dilakukan. Ya, ini yang apalagi dikasih makan anak-anak, istri, makanan yang haram, minuman yang haram. Dia gak halal. Ya, itu hanya dorongan hawa nafsu saja. Jamaah takziah yang sehormat. Ya, itu sisanya. Jadi ibadah khassah kita tunaikan, menjadikan segala aktivitas dapat bernilai ibadah, disebabkan karena ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisanya itu kita menjaga, menghindarkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah terus menerus, menjaga salat lima waktu, salat tahajud, istiqamah tahajud. Modal itu tahajud luar biasa itu. Maka difaham Allah Subhanahu wa taala, aminal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian malammu itu, sebahagian saja, tidak seluruhnya. Dan sebahagian malam, wa minal laili, sebahagian malam, tidak seluruhnya. Sedikit saja diminta oleh Allah. Fatahajjad bihi nafilah. Maka hendaklah kalian bertahajud sebagai ibadah nafilah, ibadah tambahan, ibadah sunnah. Asa ayya bahasa rabbuka maqama mamuarifum Allah Subhanahu wa taala nakka ke diondrong yang sangat terpuji di sisinya. Ya, mau mulia di sisi Allah, tahajud. Ya. Akhirnya dia gerut tadi mai, ya tidak sengedece ngalebir lelupa. Biqadril qaddi tuktasabul ma'ali. Faman talabal ula sahiral layali tarumul idza summa tanamu laila yagusul bahri man talabal laali. Ukuran kesulitan, ukuran kemuliaan. Fede masusa di fahuli da sengedece, fede matan itu albiran di lolongan dari kedule pahuli. Masusa da seng tahajud. Nasa motor tengah bani tawe sementara orang lain pada tidur. Tapi kalau kita mampu melakukan itu, kita akan mendapatkan kemuliaan. Ukuran kesulitan, ukuran kemuliaan. Faman talabal ula, siapa yang menginginkan kemuliaan, sahiral layal, bersahurlah di waktu malam. Bermunajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan salat tahajud, laksanakan salat taubah, laksanakan salat hajat, laksanakan salat witir. Berzikirlah kepada Allah. Bacalah zikirnya malaikat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya ditimpa kesusahan dan kesedihan.
Saya berbunturan dengan satu masalah yang tidak bisa saya selesaikan ya Rasulullah. Bagaimana jalan kurangnya? Rasulullah ketawa-ketawa, senyum-senyum sambil mengatakan, itu baiknya karena kamu melupakan tasbihnya malaikat. Yang sekiranya kamu baca tasbihnya malaikat 100 kali sebelum terbit fajar, maka dunia yang datang menyerahkan diri di hadapanmu. Dunia yang datang menyerahkan diri di hadapanmu. Yang mana itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bacalah setiap menjelang terbit fajar 100 kali sebelum terbit fajar. Bacalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sebelum terbit fajar, ibu aja masih mengeluh. Ada yang gak dibolanya cas. Saya mengeluh. Ya, bapak na kusito. Macet ki jama-jama. Gas suroki. Makuras sikiri. Ya, padahal Allah tunggu kita pada sepertiga malam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sebagaimana dikutip Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Beliau mengatakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada setiap sepertiga malam sepertiga malam terakhir, turun rahmat Allah di langit bumi. Lalu Allah berfirman, siapa hambaku yang bertobat, aku akan ampuni dosanya. Siapa hambaku yang mengadukan hajatnya, saya akan sampaikan hajatnya. Siapa yang berdoa, saya akan menerima doanya. Mana hambaku? Ya, kita ditunggu pada sepertiga malam terakhir, tapi kita tidak hadir. Bagaimana bisa kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dunia akhirat? Kita ditunggu setiap malam. Setiap malam Allah turun di langit bumi menawarkan kepada hambanya, mana hambaku yang bertobat, saya akan ampuni. Mana hambaku yang mengajukan hajatnya, saya akan sampaikan hajatnya. Mana hambaku yang berdoa, saya akan terima doanya. Begitu setiap malam pada malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Hadirkah kita pada malam hari itu? Kalau kita hadir, bangun salat tahajud, salat tobat, salat hajat, salat witir, lalu berzikir subhanallah wa hamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu yang ditunggu oleh Allah. Oh, hadir ki. Hadir. Kalau kita hadir, kita akan menemukan itu. Pasti kita akan menemukan. Jangan khawatir. Mustahil berliadana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, asal kita hadir. Kalau tidak hadir, silahkan bergelimpangan, silahkan berselimut dengan kesusahan dan kesedihan. Magai ini metode lo sapa bilang, "Pamantalabal gula sahir al-layali." Siapa yang ingin mulia, bersahur di waktu malam. Tarumul izah summa tanamul laila. Kamu menginginkan kemuliaan, semua tanamul, kemudian tidur di waktu malam. Mahelo ki malebih mingkaya matindro ki dunia. Ana sabari terlambat tidur, terlambat bangun. Bagaimana caranya supaya cepat bangun, cepat tidur? Kau tak tesedi penapa matindro. Tete nepi, apa saja. Lepas waktu malebih. Tarumul izah summa tanamul laila. Engkau menginginkan kemuliaan lalu tidur di waktu malam. Oh, ya gusul bahri man talabalani, harus menyelam ke dasar laut orang yang mencari mutiara. Harus menyelam ke dasar laut. Siapa yang menginginkan mutiara, menyelam ke dasar laut. Jangan berenang di permukaan, tidak akan menemukan mutiara. Harus menyelam. Begitu gambarannya. Kita mau mulia harus berjihad. Jihad kita pada akhir malam, sepertiga akhir malam. Mudah sekali resik dan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma terkadang kita mengabaikan, menyampingkan ini resep.
Mau bahagia tapi tidur loh. Ulama-ulama kita semacam Imam Nawawi di dalam kitabnya, kisahnya diberitakan Imam Nawawi itu hanya 2 jam saja tidur di waktu malam, sisanya itu beribadah di akhir-akhir malam. Orang tua kita sudah meninggalkan kita, ya apa kita lakukan di belakang? Kita doakan. Satu, kita doakan orang tua kita. Jangan berhenti mendoakan, setiap selesai, kurang-kurangnya setiap selesai salat, kulakin runtuki keberkahan hidup di dunia, berbaktilah kepada orang tua. Ya, kita mau mendapatkan keberkahan dunia, berbakti kepada kedua orang tua. Satu. Yang kedua, perbaiki hubungan silaturahim, utamanya dengan saudara-saudara. Sambung hubungan silaturahim. Ya, silaturahim. Jamaah takziah hormat. Ya, ini yang kita jaga, silaturahim. Ya, nasabah ini gak kata matua, ini masih surah sebab masing-masing. Masing-masing kita. Ya, kita itu. Ada kebutuhan saling membantu. Ya, tidak ada yang berat kalau kita bersatu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.